Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil haqq Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah banyak diberikan nikmat, khususnya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka sejenak membaca Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an. Nah, selamat pagi semua teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat, tak kurang dari suatu apapun, dibanyakkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tetap takwa di dalam agamanya. Nah, hari ini ingin saya membaca Quran dengan memahami sedikit memahami Al-Quran. Nah, seperti biasanya ya, kita membaca Al-Quran itu kita lihatlah dulu, kita baca, kemudian kita lihat dulu artinya. Nah, dan kita lihat dulu dia surahnya, misalnya golongan surahnya surah Makkiyah atau surah Madaniyah ya. Nah, hari ini saya mau memahami yaitu surah Al-Muzammil. Surah ini adalah surah yang ke-73. Nah, Muzammil artinya orang yang berselimut. Nah, mengapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu? Kan ada kan, misalnya sekarang inilah ya, kita kan misalnya mau membuat undang-undang perampasan barang harta dari misalnya yang nggak sah ya, yang ilegal. Nah kan kita ini membuat undang-undang kan, mau membuat undang-undang perampasan hak daripada koruptor kan. Nah begitu juga lah surat-surat yang ada di Al-Quran ini, mengapa terjadi, mengapa ada surah itu. Nah turun kepada Nabi Muhammad kan, pada waktu apa, maksudnya situasi kondisinya itu bagaimana gitu kan. Nah jadi surah Al-Muzammil ini pada waktu itu kondisinya adalah Muhammad mendengar cacian-cacian dari pada waktu itu bangsa Quraisy ya. Jadi dia dicaci lah hebat-hebatannya. Nah datanglah firman Allah sama dia karena pemikiran kena hatinya susah, gundah gulana, dia pun tertidur. Nah dibangun nilai ya, dapat wahyu dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kondisi pada waktu surah Al-Muzammil ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya itu adalah hai orang yang berselimut. Ya, dia tengah malamnya mimpi kan. Jadi hai orang yang berselimut. Jadi Al-Muzammil adalah orang yang berselimut. Nah, kita mengetahui bahwa Quran kita ini kan terdiri daripada 30 juz. Surahnya 114 dan ayat-ayatnya 6.236. Ya. Nah, jadi hai orang-orang yang berselimut. Makna dari surat Al-Muzammil ini ya, membangunkan Nabi Muhammad ya, hai orang-orang yang berselimut, maksudnya ketika dia sedang tidur kan enaknya pakai selimut kan, kalau kita tidur kan pakai selimut, dibangunkan pada Allah Subhanahu wa taala
Seperti kita juga ya, pada sampai sekarang ini kan ada kan yang orang-orang yang tidur dibangunkan. Kalau kita lihat ya sepertiga malam di antara jam 2, jam 3, jam 4 itu kan. Nah, itu memang dia sudah mendapat hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, dia dibangunkan sendiri, terbangun sendiri dia ketika jam setengah 3, jam 3, jam 4 gitu. Enggak semua orang yang bisa terbangun pada waktu sepertiga malam, enggak semua. Jadi orang-orang yang sudah tertentu ya mungkin ya udah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dia itu terbangun tengah malam untuk sholat tahajud. Sholat tahajud, membaca Quran, itulah dia. Kita bangun tengah malam. Nah, semua orang, dan itu kan lagi enak-enak tidurnya ya. Nah, inilah surah Al-Muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, isi daripada kandungan surah Al-Muzammil ini adalah tentang sholat tahajud, tentang baca Quran sebagai amalan yang rutin ya. Jadi lebih bagus kita kalau misalnya kita bangun tengah malam, udah bangun tengah malam ya, baca Quran setelah kita sholat tahajud. Nah, manfaatnya kita baca ini kita bersabar ya, menambah kesabaran kita jika ada yang menghina. Jika ada yang menghina Rasulnya. Contoh kalau kita seringnya, kita kan sekarang ini kalau kita mendengar ceramah, bukan ceramah ya, video dari Fauzan ya, Fauzan yang sering menghina-hina Nabi Muhammad kan. Dikatakannya lah ya, Nabi Muhammadnya kawin sama 9 tahun, apa namanya, segala macam ya di situ ya dibilangnya ya. Karena kita emosi juga kita kan, tiap hari itu aja dibilangnya, tiap hari mencaci-caci Nabi Muhammad dicaci-caci terus, itu kan Nabi kita kan. Memang kita marah juga kan, keluar juga kata-kata kita ya. Apa yang dibilangnya kita sebut juga, sebenarnya nggak boleh rupanya ya. Kita harus sabar ya. Tapi kayak mana ya sabar kalau misalnya terus-terusan ya, bagus-bagus ya kan, bilanglah radikal, segala macam lah dibilangnya, padahal kenyataannya nggak ada ya. Nah itu framing ya, ada urusan politiknya lah gitu ya. Nah, berjihad di jalan Allah, jihad. Kadang-kadang kita salah arti ya, kalau katakan jihad itu jahat kali ya. Orang Islam itu berjihad ya, berperang, apa katanya ya, berperang sama membunuh orang, apalagi bunuh diri ya, bom bunuh diri ya, terkenal itu ya. Membuat orang Islam itu sepertinya orang jahat ya, mau bunuh diri sendiri, orang semuanya terkena akibatnya. Nah, sebenarnya arti jihad itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu kita itu yang berjihad ya. Apalagi mengatakan yang benar, jujur, mengatakan yang benar. Sekarang ini udah, kalau kita lihat di sini ya, di internet ya, sekarang ini pada saat ini yaitu tentang Pak Mahfud MD yang mengatakan yang benar ya. Jadi jihad itu Pak Mahfud MD jihad, dia berkata yang benar, jujur, berani dia mengatakan segala yang diketahui, yang segala yang sudah ditelitinya dan dapat dibuktikannya. Itu jihad ya. Kemudian apalagi jihad itu berbakti pada orang tua. Nah, kita mengurusin orang tua kita yang sakit, itu berbakti juga kepada orang tua. Jihad ya, mengurus dia sakit sampai selesai, sampai dia meninggal, termasuk dia jihad ya. Melawan hawa nafsu juga termasuk jihad. Contoh hawa nafsu kaya ya kan. Nah, kayak mana kita sampai kita memakan uang haram misalnya ya, cari uang masuk terus, iya cari uang, udah ada gaji ditaruh ke bank, ambil sekian juta, ratusan juta diambil, tinggal sedikit lagi. Nah, cari uang masuk, segala urusan dia sebenarnya yang udah dia digaji sama pemerintah,
Dia tetap mencari yang masuk, apa aja yang dikerjakan dia minta uang, apa aja yang dikerjakan dia minta uang. Padahal dia itu kan pelayan kan. Ini ya dosa kita ya. Semua kita berdosa. Nah kecuali guru. Guru tak ada dosanya. Ada. Sering terlambat masuk kelas. Dosa. Kita korupsi waktu. Seharusnya seorang guru itu udah di dalam kelas pada waktu lonceng. Apalagi dosa seorang guru? Meninggalkan kelas, pergi ke kantor cakap-cakap sama teman-temannya di kantor, nggak ada kepala sekolah, cerita ya, meninggalkan kelas itu termasuk dia itu nggak dilawan nafsunya ya kan. Nah meninggalkan kelas, apalagi tidak mengajarkan anak menurut programnya, sehingga programnya pun nggak tahu dia pelajaran sampai di mana. Nah jadi dia itu mengajar menengok bukunya aja, halaman sekian. Tidak ditengoknya program bulan ini selesai nggak, udah saya ujiankan nggak, udah saya nilai nggak ujian itu. Dan ada loh kita ini ya, sesudah ujian itu pun nggak diperiksa, ujiannya itu pun nggak diperiksa. Bagaimana kalau ujian yang nggak diperiksa, nggak tahu lah kita nilainya. Nanti sekali kenapa nilainya kan udah ditentukan nanti, paling rendah 7 ya kan. Sehingga kalau kita lihat murid anak-anak sekarang KKM-nya 7 nggak ada lagi 6. Katanya 6 itu menjelekkan diri kita sendiri, bahwa kita itu ngajarnya nggak bagus. Ternyata anak itu kontennya 3, bukannya lagi 6. Nah diratakan ada 7, sibuk dengan nilai 789. Sementara program kita nggak tercapai. Nah jadi itu tadi ya, dosa kita juga itu ya. Sudah itu marah-marahin kasar ya, sementara seorang guru itu adalah mendidik akhlak ya. Jadi anak-anak itu adalah bagaikan kertas putih yang ditengoknya adalah orang tuanya, lingkungannya, gurunya. Nah untuk membentuk karakter anak itu adalah orang tua, lingkungan, guru. Jadi kita sebagai seorang guru berilah contoh-contoh yang baik. Jangan kasar sama anak-anak. Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Bodoh kau. Ya, anggaplah itu anak kita sendiri. Pintarnya kamu. Nak siapa yang pintar ini gitu ya. Kalau saya gitu. Nanti kalau yang paling bodoh kali bisanya lah ya. Ini ibu Bapak dokter. Apa kabar ibu dokter? Itu kita berbicara ya. Bicara itu kan adalah doa. Kan kita bilang bodoh, memang dasar lah tahu gitu ya. Enggak kan usah kita kalau kayak gitu ya kan. Enggak diingat kita sampai kapanpun. Tapi kalau kita sebagai seorang guru ya, kita kalau dokter tuh, ini kalau dokter ini jadi apa? Aku dulu kata guruku, aku calon dokter, ini calon dosen. Aku kata guruku calon dosen ya. Aku belajarlah motivasi. Itulah kita sebagai seorang guru. Apalagi nilai anak ya harus dinilai. Dan itu anak-anak itu ada yang IQ-nya tinggi ya, kita dinilai. Malah sekali nilainya itu nggak ada, nggak seperti guru kami di sana dibandingkannya. Guru kami di sana ngajar pakai infocus, pakai laptop, katanya enak kali guru kami itu katanya. Ketawa-ketawa dari mulai masuk sampai pulang ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa bahasa Inggris kan? Ada lagi nari-nari, ada lagi olahraga. Karena ada semua di internet kan. Mau nyanyi kita, mau senang kita, mau apa aja ada. Pelajaran tentang kelas 4, apa judulnya semua ada. Jadi ya teknologi lah, sebagai seorang guru teknologi pelajari. Insya Allah ya kayak sekarang ini sudah semua orang bisa ya. Tetapi tergantung dengan paket. Paketnya ada juga sekolah-sekolah yang ini kan yang nggak mengasih gurunya paketnya apa namanya wifi-nya, kadang ada kadang enggak. Kemudian infocus ya, ada apa kalau masih pakai infocus ya, begitu kita tampilkan ya semuanya anak-anak itu ngotot gitu. Mau belajar apa, kita belajar bahasa ada kan, belajar apa
hidup narasi ya kan. Pelajaran ada sekarang. Jadi kalau menurut programnya ya, kalau kita makaikan teknologi, program itu 6 bulan 3 bulan udah sama. Nah oke lah teman-teman semua, kita baca ya surah Al-Muzammil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila azid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal ladhi ashaddu wad'aw wa aqwamu qila inna laka binnahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Itu ya ayat 1 sampai 10 ya. Ya kita ulang lagi ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka binnahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Hai orang-orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah, sembahyanglah di malam hari. Nah kalau kita dikasih orang ya, bangun kita setengah malam ya, berdoa kita ya, gak usah kita sakit hati, sabar kita. Apa yang dikatakan orang itu benar mungkin ya, gitu aja, nggak apa-apa. Iya benar yang kamu katakan itu. Nah ketika kita mengakui kebenaran kesalahan kita, nah kita jangan lupa maju satu langkah buat yang baik untuk diri kita. Ya, jadi akui aja kesalahannya. Seperti tentunya ya, sekarang ini kan banyak orang nyalahin, salah-salahkan orang misalnya sebagai seorang gubernur, wali kota disalahkan. Saya apa yang kamu katakan ada juga benarnya, tapi juga memang nggak semua benar. Nah, atas kesalahan saya mengucapkan mohon maaf ya. Mari kita sama-sama kita koordinasi. Kalau saya salah, tegur saya. Jangan dan itu kan, jangan kita lawan loh. Oh dasar kau udah cari kawan lagi kayak mana supaya kawan kita ini supaya benci juga sama dia. Ya, kita cari teman-teman kita, memang lah. Dia tuh kan memang
dia itu kan memang dia itu kan, sehingga nggak pernah dia mengatakan yang mana baiknya. Memang dia tuh kayak gini, tetapi dia gini-gini. Yang baiknya harus melakukan juga, ada jelek-jeleknya aja, ya kan? Nah, jelek-jelek itu harus perhatikan dulu, teliti dulu, benar nggak yang jelek itu. Ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah engkau di tengah malam, ya, kecuali sedikit. Seperduanya atau kurangilah dan seperdua itu sedikit. Ya, jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4, ya. Nah, how? Patentnya now. 4:42. Ya, lagi kita imsak, ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ya, kita sebagai orang yang benar ini, orang yang sering mengingat-ingatkan orang ini, enggak semua orang suka, kan? Ya, itulah kita sabar. Dan itulah kita kalau udah orang semuanya enggak suka sama kita pun terus enggak berani kita mengatakan yang benar. Nah, kita dia sabar. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, khusyuk. Kalau tengah malam kita lebih khusyuk gitu ya. Dan bacaannya waktu itu lebih berkesan. Apa yang kita katakan, apa yang kita doakan lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Pada siang hari banyak, ya. Kalau kita ke kantor sekarang jam 5, nah, meninggalkan anak kita perempuan, kebablasan gitu ya. Satu-satu hari meninggalkan anaknya. Sampai jam 5, jam 6 pulang kita udah capek. Anak menunggu kita sampai pulang. Begitu kita pulang, kita sudah capek. Kerja kita marah-marah, ya. Sedih ya kalau orang tuanya ini ya kerja, ya. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh tekun. Jadi kalau kita beribadah itu tekun, ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka ambillah Allah sebagai pelindung. Nah, jangan kita pergi ke teman, kita curhat, ya. Teman kan berbeda ya dengan Allah yang maha pasti lah, ya kan. Kalau kita minta kita pada Allah, ya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengadu kepada orang tua kita yang udah meninggal itu. Jadi kita sering minta, nggak bisa mungkin dia udah meninggal, ya. Tapi kan karakternya kita tahu kan. Jadi walaupun orang tua kita udah meninggal, kita tetap bisa juga komunikasi. Bagaimana ya? Nanti itu datang jawaban di pemikiran kita itu. Pemikiran kita itu, jangan kita nggak ada mama kita terus lari kembali. Berbuat juga aktif kalau mama kita nggak ada, tanya tanpa jahat kepada dia. Apa yang harus aku lakukan, Mak? Karena Mak kita dia udah meninggal, ya. Tapi ini cerita pengalaman. Kakak nggak punya yang diajak bicara, adik pun nggak bisa diajak bicara, ibunya kan. Terus kita mau ngasih sama siapa? Ya, kita tanya orang tua kita udah meninggal itu, tapi ini pengalaman saya, ya. Nah, setiap ada pertanyaan saya jawab sendiri. Saya pertanyaan, saya jawab sendiri. Saya tanya, saya buat yang baiknya. Tapi kebanyakan kalau kita bertanya pada orang tua yang meninggal, jadi jawabannya adalah kamu diam aja, diam aja. Jadi apapun itu namanya mungkin sabar, ya. Sabar aja. Apapun itu semua sabar. Dan jangan lupa setiap kita mempunyai masalah yang besar, alihkan pemikiran kita, alihkan kegiatannya. Maksudnya menulis kita, membaca Quran kita, mengadakan kegiatan apalah kita, pengajaran kita. Jangan tertumpu pada satu masalah. Masalahnya pagi siang malam itu aja kita pikirkan. Nah, saraf kita goyang, putus dia. Gila aja kita, ya, banyak orang gila, kan. Orangnya beristri lagi, dia yang gila. Kenapa kita gila? Beristri lagi kan enak, berarti tanggung jawab kita udah berkurang, kan. Meladeni dia kan enak, kan. Jadi kan banyak lah, ya, mengapa gitu, perempuan marah, ya, kalau udah nggak kedapatan suaminya selingkuh, istri lagi, ya, kali ini kadang ya pertama kita marah, tapi kalau kita agama kita kan membolehkan, kita menyadari agama kita membolehkan, dia yang kuasa,
kuasa, dia yang Tuhan, dia yang menciptakan kita, menciptakan dunia ini. Kenapa kita marah-marah? Kita bagi aja. Sekarang semua itu dunia, apa yang kita pertahankan? Jadi aja lah semuanya ya, kita sama anak dari istri mantan. Ya, itu. Nggak usah pala dipikirkan kali ini. Nah, carilah kegiatan-kegiatan kita yang membuat mengalihkan pemikiran kita. Nah, itu tadi sedikit pencerahan ya, karena lagi kita udah insak ya. Nah, demikian tadi lah catatan ya, apa ya, kita ustazah juga enggak, kita cuma guru bahasa Indonesia. Kita tengok ini arti-artinya, kita buatlah conclusion menurut bahasa Indonesia yang sekarang yang dapat dimengerti. Ini kan nggak semua orang mengerti bahasa di Al-Quran ini kan. Jadi kita kalau baca Quran, kita lihat dulu, googling dulu apa ini, kenapa diturunkan, pada siapa diturunkan, termasuk surat apa dia, surat Al-Masiyah, Madaniyah, Hadiyah. Mengapa pada waktu itu situasinya bagaimana? Situasinya Muhammad lagi sedang dikasih orang, sama dengan kita lagi dikasih orang. Nah, sholat tahajud lah gitu lah, ini petunjuk daripada Al-Quran. Sholat kita, mengadulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Quran, dengan membaca Quran kita lupa semua kan? Dengan berzikir kita lupa semua. Zikirlah kita. Zikir aja. Misalnya kita sendirian di rumah, nggak ada lagi siapa-siapa, harus sendiri, ya kan? Sendiri kita di rumah, zikir aja, lagi masak, lagi nyapu, zikir aja. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Sendiri aja, karena kita ini memang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini adalah kepunyaan Allah. Tidak ada yang harus kita takuti dalam dunia ini. Kematian memang sudah ditentukan kan. Bikinlah ya nomor-nomor kita di muka pintu kita, nomor anak kita. Kalau kita sendiri ada nomor di muka pintu. Kalau kita meninggal, ibu ini nggak ada. Biasanya ibu ini keluar pagi-pagi. Biasanya ngasih sarapan kami. Kok nggak ada ya? Baru ditip orang itu nanti kan kita udah meninggal misalnya dalam rumah itu kan, kita taruhlah nomor anak kita di muka pintu, teleponlah anak saya, ya ini nomor telepon anak saya, mana tahu saya pagi-pagi nggak keluar. Itu ya, usaha kita, jangan putus asa walaupun hidup sendiri. Nah, memang kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dihitung apa yang kita lakukan. Cepat-cepatlah kita bertobat, bersihkan harta kita daripada uang yang kita ragukan. Dapat dari mana? Hartanya dapat dari mana? Emasnya dari mana? Intan berlian ini dari mana? Tanah kamu yang di sana, ya udah dijual aja semua, kosongkan aja. Tadi nggak tanya lagi, nggak ada lagi bapak kita kan? Kembalilah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah watching ini ya. Thank you for watching me live ya. Begitu saya pandai live, setiap hari saya live. Nanti pagi nanti live mengajar bahasa Inggris, baca Quran. Semua ya. Sini banyak teman Mama Cinta, how are you Mama Cinta. Ini kita berbicara dengan teman-teman live. Okay, thank you very much. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.